Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di siang hari ini ketepatan hari Sabtu kita kedatangan tamu lagi yang kemarin sudah sini. Rupanya masih penasaran. Nah, tujuan mas-masnya ke sini tetap kepingin melihat pembuktian ya. Pengen lihat pembuktian pola-pola yang kita miliki, buah yang di musim raya ataupun yang di luar musim. Nah, ini masnya ini dari mana mas? Tanjung Rejo, masih di wilayah Bengkunat. Alhamdulillah tadi udah banyak penjelasan yang kita sampaikan dari perawatan, pemupukan, pengendalian hama. Nah, itu lebih lanjutnya untuk lebih jelas karena setiap hari, setiap waktu kita pasti ada masalah di perkebunan ya, di perkebunan. Jadi mungkin sampean nggak bisa mau setiap hari di sini. Jika ada masalah sampean ke sini, jika ada masalah sampean ke sini nggak mungkin. Nah, yang pastinya sampean harus mencatat nomor saya. Nah, setelah nanti sampean ada kendala cukup telepon aja, cukup SMS, nanti kita jelaskan apa yang menjadi kendala sampean kan gitu. Nah, terus untuk pembuktian ini udah sekitar 70 meter ya dari rumah sampai ke sini. Itu sampean udah melihat seperti apa? Coba dijelaskan udah seperti apa, artinya sekarang ini di tempat sampean buah udah seperti apa? Terus di sini udah kayak apa? Coba jelaskan di tempat sampean seperti apa sekarang ini buah? Buah masih jauh lah, ya, kayak gini nih Pak. Bukan. Nah, sedangkan di sini ini sampean waktu kemarin ya rata-rata untuk di sana seperti ini ya. Itu masih degan. Nah, sedangkan sampean kemarin ke sini aku belum selesai ngunduh ya? Iya Pak, sekitar setengah bulan kemarin. Itu udah kita giling kemarin, bisa tanyakan ke tempat pengepul. Dapatnya berapa, kita nggak bisa bohong lagi. Kalau sampean tanya ke sana udah nggak bisa bohong lagi. Kalau aku ngomong 3 kintal 4 kintal berarti aku bohong. Cuman kalau pengepulnya yang mengatakan aku seorang ngapusi meneh kan gitu. 2 kintal 90 kayak. Nah, terus sekarang ini masih ngunduh lagi. Jadi itu tadi kenapa kok kopi kita setiap bulan dipetik, karena itu bahannya tidak disamakan. Bahan yang kita miliki tidak disamakan. Jika kita bahannya disamakan, ya kita mungkin metik kopinya sama seperti sampean di bulan 2 bulan 3 nanti ya. Karena kita tidak disamakan bahannya, sehingganya kita sekarang ini udah pokoknya bisa ditanyakan lah sama pengepul ya. Udah berapa kali kita jual kopi dalam kurun waktu berapa bulan kan gitu. Ayo kita, kalau ada yang mau ditanyakan, kenapa sih ngajeng ditangguke? Ini kopi apa kan gitu. Nah, ini kita jelaskan sedikit walaupun nggak ada yang tanya ya. Ini kameramen ya. Ini kopi ini yang namanya kopi SHP. SHP kepanjangan dari Sadar Hasan Putra Pubian. Ini yang mengembangkan semuanya sampean mendengar ataupun melihat di konten ataupun di YouTube ataupun di Facebook. Kalau yang namanya klon SHP ataupun klon Brazil itu asal usulnya dari sini. Walaupun seluruh Indonesia yang ada perkebunan kopi, kalau ketemu klon SHP ataupun klon Brazil ya dari sini Pak ya. Dari sini seluruh Indonesia. Nah, dia tidak mengenal MDPL. Mau dikembangkan di MDPL berapapun dia mau, dari MDPL 100 sampai ke 1600. Bahkan kalau yang lebih dari 1000, subhanallah, luar biasa buahnya. Ayo sorot kameramen SHP-nya. Nah, itu yang merah-merah itu ada yang sorot ya. Nah, itu nih. SHP itu yang merah itu. Berarti yang dimaksud ranting produksi itu ini Pak ya? Nah, ini ranting produktif ya. Ini ranting produktif. Jika
Aku cuman mengandalkan yang tak bilang tadi, ranting raja, dahan raja yang aku pertahankan, berarti cuman ini dong, 1, 2, 3 ya. Nah ini lanjutan. Nah ini dibantu oleh ranting produktif, ini ranting produktif, ini ranting produktif. Bagus enggak ini ranting produktif? Tuh. Mantap. Ini ranting produktif, ini ranting produktif. Jika ini saya buang kemarin, berarti aku randuwe iki. Enggak mempunyai ini, enggak mempunyai ini, enggak mempunyai ini, enggak mempunyai ini. Ini Pak ya. Nah, cuman ini ya, ini yang kita miliki. Jadi itu tadi ada pertimbangan ranting produktif masih bisa dipertahankan, ranting raja tetap prioritas. Kan gitu. Nah, itu sorot kameramannya tuh. Oh, SHP-nya tuh. SHP. Ini mantap tuh. Tuh dompolnya itu. Nah, terus pertanyaan ya, walaupun sampean tidak mempertanyakan, cuman aku jawab. Kenapa kok aku cuman punya ini, punya ini, punya ini? Kan gitu. Ya. Kenapa? Karena waktu susunan bahan walaupun di sini ada 10, setelah dia mampu berbuah cuman ini yang bisa bertahan. Karena yang lain diambil terus-terusan. Gitu. Diambil maksudnya buat bibit Buat atau- bibit. Kalau seumpamanya bahan ini utuh, ya bahan ini utuh, aku yakin bisa saya simpulkan satu batang bisa 4 kilo 6 kilo. Karena bahannya utuh. Utuh Pak ya. Nah, Nah ini untuk penyiapan bahan baru ini kira-kira ini tepatnya di sebelah mana Pak? nah ini kalau semuanya mau bahan baru ya, Ya. bahan baru ini udah pas, ini udah pas, ini udah pas ya. Cuman kembali lagi nanti ini mampu berbuah apa enggak? Bisa jadi bulan depan ataupun nanti ini diambil. Kita masih cuman yang andalan kita cuman mengharapkan B2, B3. Kan gitu. Iya. Jadi ini belum tentu ini nanti mau selamat. Maksudnya diambil untuk Diambil untuk bibit. Nah, terus kalau udah kayak gini ya, kalau mau bertahan, ini kan ada kita bikin 4 penjuru. 1, ini nanti di sini ya, di sini pasti tumbuh nanti kapan waktunya tumbuh. Ini bisa diatur, ini raja ini bisa diatur ke sana ke sini. Kalau semuanya aku bisa jaga 6, udah barang pasti 4 kiloan per batang. rumpun. Udah yakin. Ya ini bayangkan. Nah, di saat itu kan cuman ini yang tersisa. Ini pun bukan ranting yang super. Iya. Kalau dahan-dahan yang super, kameramen, bisa. Nah ini super ini. Ini super. Ini bahan super, kan gitu. Nah ini yang tertinggal itu tadi. Nah ini Pokoknya. Pak nanti ya. Hmm? Nah sumpama ini nggak dibuang, nanti nggak ada yang ngambil. Mm-mm. Apakah ini habis musim ini kita buang apa gimana ini? Nah kita pertimbangan jika B2 masih bisa dipertahankan. Ya. Jika tidak, semuanya ini nggak ada, ya udah kita cuman mempertahankan biar dia tidak stres. Ada untuk yang mengelola nutrisi. Daun sing iso ngelola, yang bisa ngelola menyerap menyerap sari makanan kan gitu. Nah, setelah ini nanti gundul ya, setelah masih ada disisakan bisa nyerap, tumbuh, baru yang itu dibuang. Terus cokol tinggi kayak gini ora apa-apa dibuang. Nah, terus contoh pertanyaan siapa tadi? Mas, klon apa yang di sini yang cocok? Itu sebetulnya kalau untuk di kami di MDPL kita di sini ya, itu yang tidak cocok seperti ini. Ini namanya daun lebar. Terus tugusari yang di MDPL kita nggak cocok. Terus ada lagi mekarsari, dia mau, cuman dia produksinya termasuk nggak seberapa untuk penyerbukannya. Cuman yang lain alhamdulillah kayak PS Super, PS Cobra, Komari, terus Basmah, terus SHP, waspada, Itu cocok Pak ya. itu semua cocok. Nah jadi kita harus bijak juga, jangan kita tergiur oleh oleh kopi-kopi yang viral segala macam. Kita harus sesuaikan dengan MDPL kita. Belum tentu
kopi yang menurut sampean bagus di luar sana belum tentu di MDPL kita mampu. Seperti Tugu Sari itu di daerah luaran kan luar biasa, luar biasa. Cuman di sini nggak mampu. Nah kita harus bijak di situ tadi. Harus kita penjelasan MDPL itu apa sih? ketinggian permukaan dari laut. Ketinggian. Jadi awak dewe kalau di sini nih kalau untuk di pesisir rata-rata di bawah 500 MDPL-nya. Kalau udah di atas 500 berarti itu udah kawasan TNBBS, Taman Nasional Bukit Barisan. Kalau masih di 400, 500 itu masih di hutan lindung. Kalau di bawah 300, itu udah masuk HTT. Biasanya seperti itu. Nah, cuman kalau udah masuk ke 600, ke 550, 600 itu biasanya udah di sana tuh. Gunung Sari. Nah, udah di kawasan Taman Nasional gitu. Nah, jadi kalau di MDPL-nya itu masih di 400 itu kita kadang-kadang masih ketemu di HL ataupun ketemu di HTT. Yuk, Jadi kalau kesini tempat lagi. ini Pak, kalau tempat kita yang kaget kayak modal kayak gini ya. Oh, ini nggak cocok itu. Itu nggak cocok nanti di sana Tugu Sari. Kopi yang itu tuh Waspada itu waspada dominan di sini. Nah, waspada itu bisa musim 2 kali dalam 1 tahun, bahkan bisa 3 kali dalam 1 tahun, bahkan bisa 2 bulan berturut-turut diputil. 1 bulan bisa 2 kali diputil. Gitu. Karena kalau udah kuning 15 hari dia udah mateng. Kalau udah mau dikuning. Yuk, lihat ke sini. Oke. Ini batangnya kurus ini. Mantap iki. banyak stres ya. Batangnya. Karena dia tidak sehat dari Kira-kira bawah. faktor apa ini, Pak? Biasanya itu kan dia nggak sehat di akar. Nggak sehat di akar. Jadi mungkin ini nanti akan drop. Coro kasare ngomong walaupun dipupuk warak ya kayak panggah ramang. Nah ini apa ini? Nah, ini waspada. Nah kalau ini yang pagar alam. Pagar alam ini kemarin luar biasa, sekarang drop karena bahannya bisa tersusun. Kembangkan di lokalan. Udah keluar aja semua tuh. Alhamdulillah mantan bagus sih, cuman bijinya masih agak sedang lah. Itu lagi tuh. Nih. Itu lokal ya. Oh, lokal. Ini lokal, itu lokal. Sarip kan udah punya Rip ini Rip. Apaan? Ini lokal ini udah punya kan? Lalu lah. Tapi lagi kok gini. Lokal ini caranya gimana ini, Pak? Bisa keluar tipasnya ini? Keluar aja. Ya itu Keluar tadi. aja. Begitu nyambung, begitu tumbuh 2 langsung dipapok pangkas. Mangkasnya ujung, ya. Mangkasnya di ujung nanti di sana ada untuk ini. Nanti kayak gini punya kamu. Kayak ini. Kamu selalunya kalau aku ada pasti kamu ada. Heran aku. Kalau aku ada pasti Sarip ada. Ini juga Punya. boleh diambil. Boleh. Ini cacing. Jadi kalau kita memahami raja dan cacing ya, raja dan cacing kita ambil pipihnya. Ini pipih, gepeng. Ya. Ini raja, ini cacing, karena bulat. Ini cacing. Nah, iki raja, iki cacing iki. Jadi sing untuk tanda gepeng karo bunder. Ayo, dipahami. Yang ini kan kok harus dibuang apa cewek bingung. Nah, kalau seperti ini ya, aku kalau nunas untuk khusus klon SHP itu tak buang yang ranting produktifnya aja, ranting cacing. Kalau yang seperti ini walaupun tumpuk undung kita pertahankan karena ini nanti bulan depan udah diambil, ini bulan depan udah diambil terus seperti itu terus. Setiap bulan dipek terus. Jadi kita tetap membuang yang ranting-ranting produktif ataupun cacing yang kita buang. Untuk SHP kan. Ya. Nah, kalau untuk yang lain ya banyak yang kita ini. Yuk maju ke sini.
editan ini. Iki nek kaya ngene apa editan kaya ngene iki? SHP ini Pak ya? SHP. Kan kalau kita apa posting kadang-kadang itu editan apa? Ya bukan lah, masa editan kepriwe lho. Wong editan ya rasa cekel ya. Ya, basmah. Terus yang ini yang Jumani ini kan tambahan sama rung Jumani ini kan. Lah iki Jumani iki. Nah, lah iya man. Iki Jumani. Cuman angel tenan memang tunase. Wis kok kene sing anu. Iki Jumani. Iki winginane kena ketu kebul enggak kemenangan. Makanya dia enggak maksimal. Umuran berapa tahun ini Pak? Ini penyambungan di bulan 5 tahun 2020. 4 atau 3? 2023. 2024. 2024. 2025. Ini 2025 ya, tahunnya benar. 2024. Heeh. Nyambungan. Sekarang 25 ya? Iya benar. Tahun lebih. Nah ini terus cuman kebagian 2 itu satu. Temen iki ora besok aku nggono. Menek Le. Nanti kan kalau dia udah berbuah nanti kan dia ke bawah. Ini Iberica. Mani ini. Kalau ini jajal penjian dulu. Bagio. Itu Bagio. Dicoba berarti Pak. Ini urung enek sing buah. Ngurung ben nandur winginane. Yo kita kalau seumpama nunggu tunas. Nunggu tunas bisa, enggak nunggu tunas juga bisa. Sistemnya setek gendong. Ditempel itu kan banyak tutorialnya itu kan banyak. Cara-caranya juga lebih mudah itu. Lebih mudah dan bisa dikatakan tingkat kehidupannya bisa 90% hidup. Cuman kalau kayak gini kadang-kadang susah. Kadang-kadang susah. Kadang-kadang yo gelem urip, kadang-kadang yo dadi tugu ireng. Banyak kan tugu ireng Pak. Iya, rata-rata dadi tugu ireng. Iki ahline Pak nyetek tugu ireng. Oh, ini Garip. Ini pupus merah. Bawa HP enggak? Video dulu. Berdiri nanti mau dikirim Mas Opan. Merah. Pupus merah. Nanti kirimin aja. Itu apik juga itu. Ini pupus merah. Cuman rantingnya pendek. Cuman nggak tahu juga kalau memang batangnya udah subur. Subur batangnya nggak penyakitan. Cocokku yo. Ini mau subur. Panjang juga kayaknya. Panjang. Pupus merah. Wah, ini Mantap. Ini grep ini. Deket. SHP ini sistem. Kita juga api, cuman ini kan batangnya batang ora sehat. Ya batangnya udah kayak gini. Batangnya enggak sehat. Ini SHP. Alhamdulillah dari perjalanan artinya kesannya seperti apa masih bisa dijelaskan. Ayo kesannya. Kesannya ya alhamdulillah Pak kita merasa lebih puas, semangat, mantap karena langsung melihat langsung di lokasi. Terima kasih atas wawasannya. Jadi biar menjadi motivasi lah untuk teman-teman kita, terutama yang datang ke sini, syukur bisa membagi nanti kepada kawan-kawan yang lain tentang ilmunya. Kira-kira begitu Pak. Ya alhamdulillah, artinya kan tujuan komunitas itu kan selalu memberi motivasi. Jadi kesemangatan, keberhasilan itu kan kesemuanya harus mendukung. Kadang-kadang kita timbul greget, timbul panas, timbul motivasi karena hinaan seorang. Kita timbul greget. Terus yang kedua kalinya karena respon dari orang rumah, artinya dari
anak kita ataupun perempuan kita. Yang ketiga kalinya bisa datang dari kawan kiri kanan. Yang keempat kalinya bisa datang dari jauh. Ya, kawan dari jauh memberi motivasi, akhirnya kita bisa termotivasi, kesemangatannya kita bisa membara. Alhamdulillah, terima kasih benar. Artinya tidak bosan-bosannya kawan yang dari jauh kepingin melihat pembuktian di sini. Ya, lebih kurangnya kami sekeluarga dan anggota komunitas mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap semangat ya. Ya. Nah, ini basmah. Basmah sama. Kasusnya sama kayak SHP.